Hari itu terasa berbeda. Aku bangun lebih pagi dari biasanya karena anak bungsuku rewel semalaman. Aku duduk di dapur dengan secangkir kopi hangat, memandangi piring-piring bekas makan malam semalam yang belum sempat dicuci. Kehidupan rumah tanggaku memang sederhana, tapi dulu semua ini terasa cukup. Aku dan Rudy menikah dengan cinta. Kami punya 2 anak yang lucu, Raisa yang baru saja masuk sekolah dasar, dan Rio yang masih balita. Namun akhir-akhir ini, rasanya seperti ada sesuatu yang berubah. Rudy, suamiku, tidak lagi seperti dulu. Dia jarang ada di rumah. Ketika ada pun, diam atau sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya fase sulit karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Tapi malam itu, ketika dia pulang terlambat tanpa alasan yang jelas, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Dari mana, Mas?" tanyaku, mencoba menjaga nada suara tetap tenang meski hatiku berdebar. "Kerja. Cari proyek. Kamu nggak usah tanya terus," jawabnya singkat tanpa menatapku. Aku ingin percaya, tapi ada nada yang berbeda dalam suaranya. Ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Aku memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh malam itu, tapi perasaan curiga itu terus menghantui. Hari-hari berikutnya, rasa curigaku semakin kuat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Ada aroma parfum di kemeja Rudy yang tidak kukenali, dan seringkali aku menemukan struk belanja dari tempat yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Ketika aku bertanya tentang tagihan kartu kredit yang mendadak membengkak, Rudy hanya berkata bahwa itu untuk kebutuhan rumah tangga, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Puncaknya, suatu sore aku sedang merapikan kamar ketika menemukan kotak perhiasanku yang kosong. Aku tahu pasti ada yang hilang, cincin emas warisan ibuku dan beberapa barang berharga lainnya. Saat aku menanyakannya pada Rudy, dia hanya menjawab dingin, "Aku jual buat nutup utang. Kamu nggak ngerti beratnya cari uang sekarang." Jawabannya membuatku terpaku. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Sejak kapan dia merasa bisa mengambil sesuatu tanpa memberitahuku? Sejak kapan semua ini menjadi begitu rumit? Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku mulai menyelidiki. Dalam keheningan malam, ketika Rudy tertidur, aku membuka laptopnya. Aku menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Transaksi besar ke rekening yang tidak kukenal, pesan-pesan singkat dengan nama yang asing, dan foto-foto di folder yang tersembunyi. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan berikutnya. Sebuah file dengan nama rencana keuangan yang tidak sengaja kubuka. Di dalamnya ada rincian pengeluaran untuk biaya hidup yang tidak pernah kami bicarakan. Sewa apartemen, makan malam di restoran mahal, bahkan pembayaran cicilan sebuah mobil mewah. Semuanya untuk orang lain. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku ingin langsung membangunkannya, menuntut penjelasan, tapi aku tahu ini belum cukup. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya sekarang, dan apa yang selama ini dia sembunyikan dariku. Seminggu kemudian, aku memutuskan untuk menghadapinya. Malam itu aku menunggu Rudy pulang, meskipun aku tahu dia akan datang larut seperti biasa. Ketika pintu terbuka dan dia melangkah masuk, aku sudah duduk di ruang tamu dengan dokumen-dokumen yang aku temukan di laptopnya. "Kita perlu bicara, Mas," kataku dengan suara yang sengaja kutahan agar tidak terdengar bergetar. Dia menatapku sekilas, lalu melemparkan tasnya ke sofa. "Bisa besok. Aku capek," katanya sambil melangkah menuju kamar. "Nggak bisa," jawabku tegas. "Aku tahu semuanya." Langkahnya terhenti. Dia berbalik perlahan, matanya mulai memancarkan rasa gelisah. "Apa maksudmu?" tanya meski aku tahu dia sudah mulai menyadari arah pembicaraan ini. Aku mengambil dokumen-dokumen itu dan melemparkannya ke meja. "Ini, semua bukti tentang apa yang kamu lakukan. Akun bank tersembunyi, transaksi untuk apartemen, makan malam mewah, dan mobil. Semua untuk perempuan itu." Rudy terdiam. Wajahnya berubah pucat. Tapi bukannya meminta maaf atau menjelaskan, dia malah balas menuduh. "Kamu ngapain ngecek barang-barangku? Apa kamu nggak percaya sama aku?" Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Nggak ada yang bisa dipercaya dari laki-laki yang ngambil perhiasan istrinya sendiri buat bayar utang judi dan selingkuh di belakangnya. Teriakku. Untuk pertama kalinya, Rudy tidak punya jawaban. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan napas panjang. "Iya, aku salah," katanya pelan. "Tapi aku terjebak. Aku nggak tahu harus gimana. Perempuan itu, dia bisa bantu aku keluar dari semua ini." "Keluar dari semua ini?" tanyaku, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kamu pikir semua ini tentang kamu? Tentang kenyamananmu sendiri? Bagaimana dengan aku? Dengan anak-anak kita?" Rudy tidak menjawab.
Dia hanya duduk, menundukkan kepala, sementara aku berdiri di depannya, merasa seluruh dunia yang kubangun bersama orang ini runtuh dalam sekejap. Setelah malam itu, suasana rumah menjadi semakin dingin. Aku mencoba bertahan demi anak-anak, tapi setiap kali melihat Rudy, rasa sakit dan kemarahan itu kembali menghantam. Dia mencoba berbicara padaku beberapa kali, tapi aku tidak ingin mendengarnya. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah dia hancurkan. Namun aku tahu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku memikirkan anak-anak kami. Raisa mulai bertanya mengapa aku dan Rudy sering tidak bicara. Aku tahu dia tidak mengerti sepenuhnya. Tapi aku tidak ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan seperti ini. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Rudy sekali lagi. Kali ini untuk menyelesaikan semuanya. Mas, aku sudah pikirkan semuanya, kataku ketika kami akhirnya duduk berdua di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Aku nggak bisa terus begini. Kita harus pisah. Rudy menatapku lama, dan untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan di matanya. Lia, aku tahu aku salah. Aku tahu aku hancurkan semuanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya, katanya dengan suara rendah. Aku ingin percaya, tapi terlalu banyak luka yang sudah dia buat. Mas, aku nggak mau anak-anak hidup dalam keluarga yang penuh kebohongan. Aku nggak bisa pura-pura bahagia. Aku harus kuat demi mereka, jawabku. Rudy terdiam lalu mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan maksa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lega meskipun air mataku terus mengalir. Aku tahu keputusanku akan berat, tapi aku juga tahu ini adalah jalan terbaik untuk kami semua. Aku dan Rudy akhirnya berpisah beberapa minggu setelah percakapan itu. Prosesnya tidak mudah. Banyak yang harus dijelaskan kepada keluarga, tetangga, bahkan anak-anak. Raisa menangis ketika aku memberitahu bahwa ayahnya tidak akan tinggal bersama kami lagi. Rio, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya memandangiku dengan mata bingung. Rudy sempat mencoba menghubungiku beberapa kali, bahkan menawarkan untuk kembali dan memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku tahu hidup bersamanya lagi hanya akan mengembalikan luka-luka yang baru saja mulai sembuh. Dengan bantuan beberapa teman dekat, aku mulai membangun hidup baru. Aku mencari pekerjaan paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan kami, sambil memastikan anak-anak tidak merasa kehilangan kasih sayang. Kami pindah ke rumah yang lebih kecil, tapi suasananya jauh lebih damai. Suatu hari, ketika sedang membereskan dokumen-dokumen lama, aku menemukan surat yang Rudy tinggalkan di dalam kotak perhiasanku yang kosong. Isinya adalah permintaan maaf panjang atas semua yang telah dia lakukan. Dia mengakui bahwa keserakahan dan kesalahannya tidak hanya menghancurkan keluarganya, tapi juga dirinya sendiri. Namun di akhir surat itu ada kalimat yang membuatku tertegun. Aku tahu aku telah kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang paling aku sesali adalah kehilangan kamu, Lia. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa hidup tanpa keluarga tidak ada artinya. Aku melipat surat itu kembali dan menyimpannya, bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai pengingat akan keputusan yang telah aku ambil. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa menentukan masa depan untukku dan anak-anakku. Hidup kami tidak sempurna, tapi aku menemukan kekuatan yang selama ini aku pikir tidak aku miliki. Aku belajar bahwa meskipun pengkhianatan bisa menghancurkan, cinta untuk diri sendiri dan anak-anak bisa menyembuhkan.